Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini yang akan Ibu bahas yaitu perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Kalau kemarin bilangan bulat, nah sekarang kita ke bilangan pecahan. Ini agak berbeda ya, karena pecahan kan ada per-pernya. Jadi silakan disimak ya. Yang pertama, perkalian antara bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Nah, di sini K dikali A per B sama dengan K dikali A per B. K ini merupakan bilangan bulat. Nah, A per B ini kan bilangan pecahan. Jadi, hasilnya K dikali A per B. Jadi, hasilnya seperti ini. Supaya langsung paham, kita langsung ke contoh ya. 3 dikali 1 per 4. Berarti hasilnya 3 dikali 1 dibagi 4. 3 dikali 1 per 4 sama dengan 3 dikali 1 sama dengan 3 pernya tetap 4. Jadi hasilnya adalah 3 per 4. Oke ya, itu merupakan perkalian antara bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Nah, bagaimana kalau perkalian antara dua bilangan pecahan? Dua bilangan pecahan kan berarti pecahan dengan pecahan. Contohnya kayak gini, A per B dikali C per D. Ini kan pecahan dengan pecahan. Sama dengan A dikali C per B dikali D. A dikali C, B dikali D. Nah, caranya beda dengan penjumlahan dengan pengurangan. Kalau perkalian ini langsung, tidak perlu disamakan penyebut. Jadi, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Jadi langsung dikali saja. Oke ya. Atau supaya mudah, atas kali atas, bawah kali bawah gitu ya. Atas kali atas, bawah kali bawah. Contoh, kita langsung ke contoh nih. Pecahan dengan pecahan. 4 per 5 dikali 2 per 3. Nah, langsung saja kita 4 dikali 2, 8 per 5 dikali 3, 15. Udah. Seperti ini saja. Kalau masih bisa disederhanakan, kalian sederhanakan. Kalau soalnya diminta diminta desimal, berarti kalian bagikan 8 dibagi 15, dapatnya berapa desimalnya. Oke ya, tapi kalau hanya pecahan biasa, udah sampai di sini saja. Kemudian nomor 2, ini 49 per mil dikali 3, 4 per 7. Nah, per mil ini artinya per 1000, persen per 100. Kalau bentuknya seperti ini, nah ini kan udah, ini pecahan campuran, ini per mil. Kalau bentuknya seperti ini ataupun desimal, kalian bisa ubah menjadi pecahan biasa. Jadi ini 49 per 1000 dikali 3, 4 per 7, berarti ini kan dikali nih, 3 dikali 4, 3 dikali 7 ditambah 4 ya, maksudnya kalau bilangan pecahan campuran, 3 dikali 7 ditambah 4, 3 dikali 7, 21, ditambah 4, 25, berarti ini 25 pernya tetap 7. Nah, kalau bentuknya seperti ini kan besar ya pecahannya. Kalian bisa sederhanakan. 49 ini kan bisa dibagi 7, sama-sama dibagi 7. Kalau atas bagi 7, bawah juga bagi 7. Sama-sama 7 bagi 7, 1, 49 bagi 7, 7. Nah, ini juga bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 25. 25 bagi 25, 1, 100 bagi 25, 1000 dibagi 25 sama dengan 40. Jadi ini 7 per 40 dikali 1 per 1. 7 per 40 dikali 1 per 1. 7 dikali 1, 7. 40 dikali 1, 40. Berarti 7 per 40. Udah, sampai di sini saja. Oke ya, sampai di sini saja. Mudah kan? Nah, sekarang kita lanjut ke pembagian bilangan pecahan. Kalau pembagian hampir sama dengan perkalian, cuma bedanya kalau pembagian ini ada yang dibalik. Nah, yang mana yang dibalik? Langsung saja ya. Yang pertama itu bilangan bulat dengan bilangan dibagi dengan pecahan. Nah, kalau bilangan bulat dibagi bilangan pecahan, pecahannya kita balik, K dibagi A per B sama dengan K dikali B per A.
Jadi A per B-nya kita balik jadi B per A, sama dengan K kali B. Kalau udah bentuknya perkalian berarti kita kalikan sama kayak yang tadi ya, K dikali B per A. Supaya mudah kita langsung ke contoh. Contoh 2 dibagi 3 per 2. 2 dikali, jadi baginya kita ubah jadi kali. Kalau sudah kita ubah jadi kali, kalau misalnya kita ubah jadi kali, berarti pecahannya kita balik ya, 3 per 2 jadi 2 per 3. Kalau udah bentuknya kali, berarti kayak biasa, 2 dikali 2, nih K dikali B per A. 2 dikali 2 per 3 sama dengan 2 dikali 2, 4 per 3. Udah sampai di sini saja. Kemudian kita lanjut ke pecahan dengan pecahan ya. Pecahan dibagi pecahan. Ini udah Ibu kasih A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali. Jadi kita ubah pembagian, kita ubah jadi perkalian. Kalau kita sudah ubah jadi perkalian, berarti C per D-nya dibalik jadi D per C. Kalau udah jadi perkalian, berarti atas kali atas, bawah kali bawah. A dikali D, B dikali C. Nah, supaya mudah, langsung saja kita ke contoh soal ya. Ikuti aturan yang di atas. 4 per 3 dibagi 3 per 2. Sama dengan 4 per 3 dikali. Ini dikali. Nah, yang pecahan kedua kita balik. Ya, kalau kita ubah bagi jadi kali, yang ini kita balik pecahannya jadi 2 per 3. 3 per 2 jadi 2 per 3. Sama dengan kalau udah bentuknya kali, berarti pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 4 dikali 2, 8. Per 3 dikali 3, 9. Udah selesai. Oke. Oke ya. Lanjut ke nomor 2, 9,9 dibagi 225%. 9,9 ini kan bentuknya pecahan, bentuknya desimal. Nah, sedangkan ini persen. Supaya mudah, kita ubah menjadi pecahan biasa. Nah, kalau desimal, kita lihat belakang angkanya berapa. Kalau 1 angka berarti per 10. Kalau 2 angka per 100. Kalau 3 angka per 1000. Ini 9,9. Yang di belakang komanya kan cuma 1. Berarti 99 per 10. Karena 1 angka ya, jadi 10. Kalau 2 angka 100. Oke. Dibagi, kita tetap dulu ini bagi karena kita cuma mengubah bentuk pecahannya menjadi pecahan biasa. 225%. Persen artinya per 100 ya. Jadi 225 per 100. Nah, kalau bentuknya seperti ini, jadi 99 per 10 dikali. Nah, kita ubah bagi jadi kali, itu artinya dibalik ya. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kita bisa sederhanakan. 10 dibagi 10, ini juga bisa dibagi 10 kan. Jadi 10 dibagi 10, 1. 100 dibagi 10 sama dengan Nah, di sini 100 dibagi, karena ini dibagi 10, 100-nya juga dibagi 10. 100 dibagi 10 sama dengan 10. Nah, 99 dengan 225 ini bisa juga kita sederhanakan. Jadi sama-sama dibagi 9 ya. Bagi 9, yang ini juga dibagi 9. 99 bagi 9, 11. 225 dibagi 9 itu sama dengan 75 ya kalau tidak salah ya. Nah, nanti dicari lagi ya. Dikoreksi lagi ya. Nah, kalau bentuknya seperti ini berarti 11 per 1. 11 per 1 dikali 10 per 75. 10 per 75. Nah, kalau bentuknya udah kali, berarti kita langsung saja pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 11 kali 10, 110 per 1 kali 75, 75. Udah selesai. Ini boleh kalian ubah jadi pecahan campuran ya. Tapi kalau mau jadi pecahan biasa seperti ini saja. Tapi kalian ini bisa disederhanakan. Jadi kalian sederhanakan sendiri ya. Supaya
supaya durasinya tidak terlalu panjang karena ada lagi yang akan Ibu bahas yang terakhir, yaitu operasi hitung campuran bilangan pecahan. Nah, contoh 1/4 dikali 2/3 dikurang 1/5 dibagi 3/7. Nah, ini namanya operasi hitung, berarti operasi hitung maksudnya tuh lebih dari 2. Nah, di sini ada kali, kurang, bagi. Nah, ada juga di sini soal nomor 2 bagi, kali, kurang, tambah. Nah, urutan pengerjaan pada operasi hitung campuran bilangan pecahan sama dengan urutan pengerjaan pada bilangan bulat. Jadi sama, kita bisa ngerjakan yang bagi dulu atau kali dulu, kemudian baru yang kurang dan tambah. Nah, kalau contoh soalnya seperti ini, 7/50 dikali 6,25 dikurang 400 per mil dibagi 0,8. Nah, kalau bentuknya seperti ini, bagaimana cara pengerjaannya? Kalau bentuk seperti ini, kita bisa mengerjakan yang bagi dan kali terlebih dahulu. Karena ini ada kali, ada bagi, kita bisa bantu dengan membuat tanda kurung. Nah, ini ya, ini kali, ini bagi. Kita bisa mengalihkan dan membagikannya terlebih dahulu sesuai aturan pada bilangan pecahan. Nah, ini kan 7/50. Kemudian ini 7/50 dikali 6,25. Supaya mudah kita mengalihkannya, kita ubah dulu menjadi pecahan jadi 625 karena 2 angka di belakang koma jadi per 100. Dikurang, ini 400 per mil, berarti 400 per 1000. Dibagi 0,8, berarti 8 per 10, karena 1 angka belakang koma. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kita bisa sederhanakan terlebih dahulu ya. 625 ini 100, 625 ini bisa dibagi dengan 25 ya. Jadi sama-sama dibagi 25. Kalau atas bagi 25, bawah juga ada yang dibagi dengan 25. 625 dibagi 25 sama dengan 25. 100 bagi 25 sama dengan 4. Nah, kalau yang ini bisa tidak kita sederhanakan? Bisa, sama-sama dibagi 100. 400 dibagi 100, 4. 1000 bagi 100, 10. Oke ya. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kita tulis lagi 7/50 dikali, ini 25/4 ya, jadinya 25/4 dikurang 4/10. Karena ini bagi, kita bisa ubah menjadi kali 10/8. Ingat, kalau pembagian kita ubah jadi kali, pada pecahan keduanya kita balik ya, 8/10 jadi 10/8. Nah, kalau bentuknya seperti ini masih bisa disederhanakan tidak? Masih bisa ya, ini sama-sama dibagi 25 bisa nih. 25 dibagi 25, 1, 50 dibagi 25, 2. Ini masih ada yang bisa disederhanakan? Bisa, ini sama-sama dibagi 10, 1, ini bagi 10, 1. Jadi kalau atas ada yang bagi 10, bawah juga dibagi 10. Jadi ini 7/2 dikali 1/4 dikurang 4/1 dikali 1/8. Nah, kalau bentuknya udah kayak gini, berarti kan ini langsung dikali saja, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 7 kali 1, 7 per 2 dikali 4, 8 dikurang, lihat tandanya kurang, 4 dikali 1, 4 per 1 dikali 8, 8. Oke, kalau sudah seperti ini, ingat konsep pengurangan dengan penjumlahan pecahan. Kalau penyebutnya sama, ini 8 dengan 8 berarti penyebutnya sama. Berarti kita boleh kurangkan langsung. Jadi 7 dikurang 4 sama dengan 3 per penyebutnya tetap 8. Oke, sampai di sini saja penjelasan materi perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Ini Ibu langsung kasih ke soalnya ya. Ini soalnya udah Ibu buat. Tugas keempat ya, matematika kelas 7. Ini soal nomor 1, silakan dicatat. Nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Oke, silakan dicatat.
di screenshot saja. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kekeliruan, mohon koreksiannya ya, komentar ataupun di grup WA juga boleh ya anak-anak. Kalau misalnya ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan, kalian boleh juga tanya langsung di komentar atau boleh langsung di grup supaya kawan-kawan lain juga tahu kan pertanyaan dan jawabannya. Oke, sampai di sini saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.